Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidi Pramuka tukang donat dari Parong YouTuber tertua di semesta. Tampaknya terjadi kekacauan politik ya sekarang di ujung kekuasaan Jokowi. Kita lihat misalnya RT, RW kemarin kita lihat berkumpul deklarasi 01, mereka mendukung 01. Pertanyaan kita, mereka mendukung dengan alasan presiden aja memihak L02, kenapa kita nggak boleh memihak 01? Harusnya presiden, pusat, provinsi, daerah, kabupaten, kecamatan, desa atau lurah harusnya netral. Tapi yang terjadi di masa kampanye ini, kemana Pak Lurah mengawal Prabowo, kemana Pak Lurah, Pak Kepala Desa mengawal Ganjar, kemana Pak Lurah, Kepala Desa mengawal Anies. Loh, kacau kan? Kenapa mereka punya langkah masing-masing? Karena Pak Jokowi mendeklar 24 Januari hari Kamis di Halim bahwa dia sebagai presiden itu boleh berkampanye dan memihak. Dan kata Dr. Syahganda, tidak mungkin katanya bapak tidak membela anaknya. Kalau dibawa dalam konteks politik, tidak mungkin Pak Jokowi tidak memihak Gibran anaknya sebagai calon wakil presiden untuk memenangkan pemilu berpasangan dengan Prabowo. Jadi sinyal yang ditangkap oleh seluruh ASN yang harus netral, sinyal yang ditangkap oleh TNI Polri, bawahan dari Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata yaitu Jokowi, maka sinyal yang dikirim oleh Pak Jokowi adalah kalian harus ikut saya mendukung 02. Rusak tuh. Itu pertama. Ini harus diatur ya. Nanti kalau presidennya Anies Baswedan, Universitas Brawijaya sudah mengatakan sivitas akademika dari Universitas Brawijaya termasuk itu sudah mengingatkan perlunya independensi dan netralitas dari pemerintah pusat, daerah, kabupaten, kota, ya sampai kecamatan, sampai desa itu harus netral, termasuk ASN. Itu suara moral yang dikeluarkan oleh kampus-kampus besar, kecil dan menengah yang hampir 40 itu. Keadaan memang genting sebenarnya, kacau oleh sikap politik Presiden Jokowi yang berpihak. Harusnya Jokowi sebagai presiden itu berada di atas semua golongan, semua kelompok kepentingan. Akhirnya kemudian itu berpihak semua, termasuk ASN pasti berpihak. Ada yang mendukung Prabowo, ASN ada yang mendukung Ganjar, ada yang mendukung Anies. Memang akhirnya terjadi kekacauan ya. Apalagi presiden itu menyetujui atau sengaja bermain dalam pelanggaran etik. Sementara ya misalnya Mahkamah Konstitusi itu mengeluarkan satu keputusan nomor 90 yang membuat anaknya yaitu Gibran Raka Buming Raka bisa menjadi calon wakil presiden, padahal proses yang menghasilkan peraturan 90 tanggal 16 Oktober
hari Senin itu 2023 itu prosesnya itu adalah melanggar etik berat, sehingga Jimli Asidiki sebagai ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi memecat Anwar Usman sebagai pimpinan KPK. Dan Anwar Usman adalah paman dari Gibran. Anwar Usman adalah adik ipar dari Jokowi. Nepotisme yang terbangun di antara ketiga kepentingan itu, kepentingan keluarga itulah yang membuat tambah rusaknya Indonesia kita ya, yang kita cintai bersama. Dan pelanggaran etik itu didiamkan oleh presiden. Ya mungkin agak susah terjadi benturan kepentingan kalau presiden melanggar atau mengomentari keputusan Mahkamah Konstitusi. Tentu itu akan mendudukkan posisi presiden lebih kuat ya di mata rakyat. Tapi dia ternyata mendiamkan, berarti menyetujui pelanggaran etik yang dilakukan oleh adik iparnya. Dan itulah berarti orang menyimpulkan Pak Jokowi membenarkan pelanggaran etik yang ada di lingkungan Mahkamah Konstitusi, begitu. Dan sementara Prabowo itu, kalau kata bahasa Frans Magnisuseno tanpa menyebut nama, jangan kata Frans Magnisuseno yang dari sekolah tinggi filsafat Tria Karya itu, dari Universitas Atmajaya, Universitas Katolik itu, dia mengatakan jangan pilih pemimpin yang meludahi etik. Yang dimaksud tentu orang tahu, pemimpin yang meludahi etik adalah orang yang pernah mengatakan endasmu etik, yaitu Prabowo ya. Jadi lihat ya, dari atas sampai menterinya itu tidak perlu etik, padahal etik ini values tentang kepantasan, kejujuran itu sangat mendasar, menjadi dasar bagi hukum sebenarnya. Dan tampaknya apalagi kita lihat kepala daerah yang sampai 190 itu, gubernur, bupati dan wali kota itu diangkat ya. Semuanya orang-orang yang memihak pada presiden karena diangkat oleh presiden, dilantik oleh menteri dalam negeri, disetujui oleh presiden, yang katanya bisa diwakili, bisa dievaluasi setiap hari, bisa diganti oleh Jokowi. Di dalam sambutan Jokowi saat Tito Karnavian membawa seluruh kepala desa, pejabat sementara yang menggantikan gubernur yang sudah habis masa jabatan hasil pemilu, dan juga wali kota dan bupati, dan mereka hampir 200 orang, lebih dari separuh dari pejabat publik di Indonesia ini diangkat ya oleh presiden, dipilih oleh presiden dan dilantik oleh Tito Karnavian tanpa melalui pemilihan umum. Jadi kepala daerah, bupati dan wali kota yang sekarang ini bekerja itu betul-betul adalah pejabat publik tanpa pilihan rakyat, lamanya 2,5 tahun. Inilah kegilaan ya dan kekacauan politik kita ya. Pejabat diangkat semaunya ya, tanpa ada merasa malu, karena etikanya juga diludahi istilahnya. Dan itu kekacauan itu sudah lama terjadi ketika 6 orang pemuda pengawal Habib Rizik Front Pembela Islam itu dibunuh di jalan. Oleh siapa? Oleh negara, oleh Oknum Polda Metro Jaya, dan pembunuhnya itu divonis lepas, tidak bisa dipenjara dengan alasan mereka, oknum polisi itu, membela diri dengan cara membunuh 6 anak muda di kilometer 50 dengan 19 peluru. Dan Mahfud sebagai Menko Polhukam, dia diam saja terhadap pembunuhan itu, tidak mengirimkan bela sungkawa ya terhadap keluarganya. Sementara Pak Jokowi melihat pembunuhan, mendengar pembunuhan
yang dilakukan oleh oknum aparat Polda Metro Jaya dan melakukan konferensi pers. Ada 6 yang mati tanggal 7 Desember 2020. Itu juga negara tidak memberikan sinyal simpati atau empati terhadap keluarga korban yang 6 itu. Jadi negara tampaknya di mata rakyat itu bengis karena membunuh 6 orang itu. Di sini juga turut ya membuat masyarakat itu turut tindakan-tindakan dari pemerintah sendiri turut membuat masyarakat itu ya bertanya-tanya tentang keadilan dari pemerintah. Dan moga-moga ya Anies Baswedan ditakdirkan oleh Allah menjadi pemimpin yang adil untuk semua kelompok, semua agama, semua kelompok kepentingan, dan tidak menganakmaskan atau membela satu kelompok yang lain dan mendiskriminasi kelompok yang lain. Harapan masih ada. Kita boleh kehilangan segalanya kecuali keimanan dan harapan. Dan harapan itu insya Allah kita sematkan, kita titipkan kepada Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.